Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Hakikat Pengetahuan. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Hasnah Faizah ARM selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Ilmu. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Elfirdausia Yahfiz, saya sendiri, dan rekan saya Nazifa Fadila. Baiklah, materi yang pertama yakni pengertian pengetahuan. Secara etimologi, pengetahuan berasal dari bahasa Inggris yakni kata knowledge. Sedangkan secara terminologi, Ghazalba dalam Bahtiyar tahun 2004 mengatakan bahwa apa yang diketahui merupakan pengetahuan. Selanjutnya, dalam hal ini ilmuwan barat dan ilmuwan muslim memiliki pendapat yang berbeda mengenai pengetahuan. Menurut ilmuwan barat, pengetahuan hanya terbatas pada hal-hal yang dapat dibuktikan dengan pengamatan indera. Sedangkan menurut ilmuwan muslim, pengetahuan tidak hanya terbatas pada hal-hal yang dapat diamati oleh indera, melainkan juga mencakup hal-hal yang tidak dapat dibuktikan dengan pengamatan indera, tapi dapat dibuktikan dengan wahyu. Materi selanjutnya yakni hakikat pengetahuan. Menurut Bahtiyar tahun 2004, ada 2 teori untuk mengetahui hakikat pengetahuan. Yang pertama, realisme. Menurut realisme, pengetahuan merupakan representasi yang sesuai dengan hal yang terjadi di dunia nyata. Pengetahuan atau gambaran yang ada di dalam pikiran merupakan hasil dari realitas yang di luar akal. Selanjutnya, teori idealisme. Menurut teori idealisme, pengetahuan merupakan representasi yang subjektif dan bukan objektif mengenai realitas. Dalam teori idealisme ini menekankan bahwa mustahil mendapatkan pengetahuan yang sepadan dengan kenyataan. Selanjutnya, sumber pengetahuan. Dalam hal ini terdapat beberapa pandangan mengenai sumber pengetahuan. Yang pertama yakni empirisme. Menurut empirisme, pengetahuan diperoleh dari pengalaman indrawi manusia. Yang kedua, rasionalisme. Menurut aliran ini, pikiran merupakan kepastian dasar untuk memperoleh pengetahuan yang dapat diukur menggunakan akal. Sumber pengetahuan yang ketiga yakni intuisi. Nah, intuisi ini hampir sama dengan insting, namun berbeda dari segi kesadaran dan kebebasannya. Intuisi ini berfungsi sebagai hipotesis untuk membuktikan kebenaran mengenai suatu pernyataan yang diajukan. Sumber pengetahuan yang terakhir yakni wahyu. Wahyu merupakan pesan-pesan dari Allah yang diturunkan kepada manusia melalui nabi-nabinya. Selanjutnya adalah kriteria kebenaran. Kriteria kebenaran adalah suatu ukuran yang digunakan untuk menentukan apakah suatu pernyataan, pengetahuan, atau keyakinan dianggap benar. Di kriteria kebenaran ada 2 jenis. Yang pertama, kriteria kebenaran ilmiah. Yang kedua, ada kriteria kebenaran non-ilmiah. Perbedaan kriteria kebenaran ilmiah dan non-ilmiah adalah untuk yang ilmiah menggunakan metode ilmiah seperti observasi terorganisir, melakukan eksperimen, dan yang kedua ada kriteria non-ilmiah. Nah, untuk non-ilmiah ini menggunakan metode non-ilmiah seperti keyakinan pribadi, tradisi, otoritas, dan intuisi. Untuk kriteria kebenaran ilmiah, ada beberapa jenis kriteria, yakni ada pragmatis, koresponden, dan koherensi. Nah, selanjutnya adalah kriteria kebenaran non-ilmiah. Ada beberapa jenis pada kriteria non-ilmiah. Nah, yang pertama ada penemuan secara kebetulan. Yang kedua ada penemuan mencoba dan meralat. Dan yang ketiga ada penemuan melalui kewibawaan dan otoritas. Selanjutnya ada penemuan secara spekulatif. Nah, maksudnya di sini adalah menentukan kebenaran yang berdasarkan dugaan hipotesis atau perkiraan yang belum diuji secara ilmiah. Berikutnya ada penemuan kebenaran melalui pikiran kritis dan rasional. Selanjutnya adalah ukuran kebenaran. Pada dasarnya, ukuran kebenaran adalah standar pembanding antara pernyataan dengan fakta, logika, atau manfaat praktis lainnya. Yang kedua ada teori koherensi. Yang ketiga ada teori pragmatisme, sama sebagai teori kebenaran.
Agama dapat dipandang sebagai salah satu teori kebenaran dalam filsafat karena mendasar kebenarannya pada wahyu diyakini berasal dari Tuhan. Kebenaran ini dianggap mutlak dan tidak berubah, sebab bersumber dari zat yang maha benar. Dalam pandangan agama, ukuran kebenaran tidak hanya berdasarkan pembuktian empiris, namun juga ada pada iman, yakni keyakinan penuh terhadap ajaran meskipun tidak selalu dapat diuji dengan metode ilmiah. Kebenaran agama juga bersifat normatif, yaitu berfungsi sebagai pedoman moral, etika, dan perilaku yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam. Sekian presentasi dari kelompok 2. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.